Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semuanya baik. Pagi ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul Kondisi Geografis Negara Indonesia. Dan ada subbab satu lagi yaitu Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dan dampak apa saja terhadap perkembangan ekonomi, transportasi, komunikasi, dan sosial budaya di Indonesia. Namun sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat lebih dulu berapa luas negara kita dan letak-letak negara kita, dan negara kita berbatasan dengan negara apa saja. Nah, yang pertama Ibu jelaskan dulu luas negara kita. Luas negara kita Indonesia yaitu luas daratannya 1.922.570 km persegi. Nah, di sini luas lautannya yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, di sini kalian bisa lihat luas lautan Indonesia lebih luas daripada luas daratannya. Nah, di situ makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Kita masuk ke bagian letak Indonesia. Letak Indonesia terdiri atas 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis di sini yaitu menyangkut garis bujur dan garis lintang. Nah, letak astronomis Indonesia di sini yaitu Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, masuk ke letak geografis Indonesia, yaitu letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benua dan samudra di sini yaitu 2 benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, masuk ke letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia terletak di antara 2 jalur pegunungan dan sirkum Pasifik dan 3 lempeng, yaitu 2 jalur pegunungan yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, terus 3 lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengetahui kondisi geografis Indonesia, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim, serta pengaruh apa saja terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas, bahkan sangat-sangat luas. Nah, di sini pasti Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat luas. Nah, di sini sumber daya laut itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa untuk dijual kembali. Nah, dari situ membantu perekonomian masyarakat. Dan kemudian di Indonesia juga terdapat banyak sekali pantai-pantai dengan destinasi pariwisata yang sangat indah. Nah, di sini mengundang para turis baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk berkunjung. Nah, para turis yang datang dari luar negeri menambah devisa negara kita Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keuntungan. Nah, kemudian benda-benda laut lainnya seperti kerang dan kulit-kulit siput bisa dibuat kerajinan oleh masyarakat untuk bisa dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sosial budaya. Nah, Indonesia memiliki beribu-ribu budaya, mulai dari berbagai pulau sampai ke pelosok-pelosok memiliki budayanya tersendiri. Nah, masyarakat atau warga asing yang dari luar yang datang ke Indonesia juga membawa adat budayanya sendiri dari sana. Nah, sampai di Indonesia meleburlah budaya mereka dan budaya kita sehingga membentuk budaya baru. Nah, di sini budaya Indonesia semakin beragam. Nah, kemudian masuk ke komunikasi. Komunikasi di sini, Indonesia bisa berkomunikasi dengan masyarakat asing, begitu juga masyarakat asing, bukan masyarakat asing, masyarakat luar negeri bisa berkomunikasi dengan Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah, di sini Indonesia juga bisa mengetahui perkembangan masyarakat di luar negeri juga bisa mengetahui perkembangan masyarakat di Indonesia. Nah, di ini pengetahuan komunikasi ini bisa karena dibantu oleh teknologi yang sekarang yang semakin canggih. Nah, kemudian kita masuk ke bagian transportasi. Nah, karena wilayah Indonesia sebagian besarnya oleh lautan, maka masyarakat
membutuhkan kapal-kapal untuk bisa bepergian dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, di sini pemerintah menyiapkan kapal-kapal untuk bisa digunakan masyarakat sebagai alat transportasi dari satu pulau ke pulau lain. Nah, di sini sangat membantu masyarakat untuk bisa bepergian kemana saja. Nah, keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat-sangat besar. Nah, di sini kalian sudah bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih karena sudah mendengar. Selamat pagi.